Aku kangen. Aku kangen bapak. Terus kedua, di saat aku nggak ada uang, di saat aku waktu itu lagi nganggur, aku kan, bapak kan tau banget kalau misalkan aku tuh suka jajan ya, entah tuh jajan bakso tetangga, oke jajan deh judulnya gitu. Kan kalau nganggur aku nggak megang uang kan. Bapak tuh suka beliin aku bakso tetangga gitu atau mie ayam gitu yang dia suka dan aku juga suka gitu kan. Dia bilang, nih mie ayam buat kamu, nih bakso buat kamu. Terus aku nanya, ini ngutang apa enggak nih, karena bapak tuh sering banget ngorbanin hutang hanya untuk kasih aku makan, karena anaknya kan suka banget jajan, kasihan kalau anak mungkin gak jajan-jajan gitu kan ya. Jadi mungkin dia mau jajanin aku tapi dia nggak punya uang, akhirnya dia ngutang sama tukang bakso gitu. Jadi setiap aku dibeliin bakso sama bapak tuh aku suka nanya, ini ngutang apa enggak gitu kan. Enggak, bapak nggak ngutang kok gitu, udah kamu makan aja gitu, kayak gitu. Bapak sampai minta maaf kalau bapak nggak bisa biayain aku kuliah. Terus bapak juga minta maaf kalau bapak nggak bisa biayain aku menikah. Dia selalu minta maaf kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kebaikan orang tua itu yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Tapi di sisi lain aku bersyukurnya bapak pernah umroh. Semoga umroh bapak Allah terima jadi bakal bapak di akhirat. Allah mudahkan jalan bapak menuju surganya Allah. Walaupun mungkin umrohnya itu bukan biaya dari aku, dari Allah, tapi melalui kakak aku, bukan melalui aku. Itu sih ya, mungkin salah satu penyesalan aku adalah aku belum banyak berbuat baik sama orang tua. Aku belum banyak memberi apa-apa sama orang tua. Aku hanya mampu memberi semampunya aku saat itu. Aku kerja ya, aku kasih uang ke bapak gitu tiap bulan. Padahal waktu itu saat bapak meninggal, pokoknya sebelum meninggal gitu aku kan kerja di Tebet, dan aku ngerasa di situ tuh aku makmur banget karena sering lembur di sana kan. Terus aku tuh udah merencanakan sesuatu gitu, merencanakan Desember kalau dapat bonus aku pengen banget ngajakin bapak, suami aku, mamaku, mungkin keluarga besar aku, kakak aku tuh pengen banget sekali seumur hidup aku tuh ngerasain makan bareng gitu di luar, di Ajot Resto, nasi-nasi kebuli gitu, makanan khas Timur Tengah. Tapi ternyata qadarullah itu belum kesampaian, bapak meninggal, terus almarhum suami aku juga sakit gitu. Terus penyesalannya mungkin aku belum banyak sih planning aku untuk orang tua aku, untuk keluarga aku yang belum kesampaian. Salah satunya juga selain tadi aku pengen banget ngajakin makan rame-rame gitu sekeluarga, aku yang biayain gitu. Aku pengen juga sih ada momen sekali seumur hidup aku tuh ngerasain jalan-jalan, entah itu ke Puncak, entah itu ke Bandung, entah itu ke Bogor, entah itu ke Jogja gitu, ataupun mungkin bisa jadi aku pengen umroh bareng-bareng sekeluarga aku dan aku yang biayain gitu. Tapi kan aku di sini juga masih berjuang di saat lagi makmur-makmurnya bekerja nabung untuk umroh, tapi malah Allah uji dengan suami sakit, terus nggak dinafkahin sama suami, sama suami udah nggak mampu nafkahin karena sempat udah nggak kerja kan suami dari Desember itu gitu. Jadi uang tabungan aku kepake, terus suami meninggal, akhirnya tabungan aku makin makin menipis, dan ditambah lagi aku juga nggak kerja dari akhir Mei gitu. Apa tuh, aku tuh nggak bisa nangis. Padahal tadi tuh sebelum aku bikin video tuh aku kayak sudah mikirin aku tuh mau ngomong apa. Aku pengen menyampaikan sesuatu, pengen ngungkapin isi hati aku, kesedihan aku, rasa terima kasih aku sama bapakku. Aku tuh nggak bisa nangis depan orang. Tapi kayak ada yang nyesek gitu loh di dalam hati gitu. Aku sekarang udah nggak punya teman cerita. Sebenarnya di video ini juga aku mau ngelampirin foto-foto sama bapak aku waktu aku wisuda. Bapak aku datang sama mamaku waktu aku nikah, terus waktu lebaran masih ada Hafsa gitu, kayak gitu. Tapi foto-foto dan videonya ada di harddisk semuanya, dan aku nggak ada laptop untuk ngambil fotonya itu gitu. Gak tau kenapa itu aku tuh ngerasa kayak ada yang sesek, kayak belum plong
mengungkapkan isi hati aku, tapi emang aku tuh nggak bisa nangis. Bapakku meninggal aja aku kan cuma dapat cuti 3 harian ya, kalau nggak 3 harian itu aku langsung kerja. Alhamdulillah aku nggak sakit, aku nggak pingsan, aku nggak gimana gimana gitu. Alhamdulillah masih Allah kasih kekuatan untuk bekerja, ngurus suami sakit. Jadi itu alhamdulillah banget gitu. Itu aku pengen banget nangis di video ini, cuma aku nggak bisa nangis. Jadi kayak nyesek gitu, nyesek karena aku udah nggak bisa cerita sama siapa-siapa lagi. Seorang single mom itu banyak yang dipendam sendirian karena nggak semuanya mampu untuk diungkapkan ke orang lain. Aku cuma bilang sama bapak, Pak, aku nggak tahu sih sebenarnya kita tuh bisa nggak sih minta doa sama orang sudah meninggal, tapi sebenarnya ini ungkapkan isi hati aku. Bapak tenang aja, insya Allah semoga aku diberikan panjang umur, Hafsah, mama gitu. Mungkin aku belum bisa untuk ngajakin bapak makan-makan, tapi kita pernah makan bareng bertiga kalau nggak salah, seingat aku ya. Aku berempat gitu sama suami aku waktu itu ke daerah Tanjung Tanjung Duren ya, waktu beli bebek kaleo gitu. Nah, orang tua aku tuh kan agak susah diajakin jalan-jalan keluar ya, bawaannya tuh kayak bosan gitu. Jadi kayak selesai makan udah gitu kelar, kayak nggak ada momen-momen penting apa gitu kan. Kayak udah selesai makan udah gitu langsung pulang gitu. Jadi kayak udah ya, makanya aku kepikiran waktu itu punya cita-cita pengen ngajakin keluarga besar ngumpul makan, kita makan di luar di saung-saung gitu, atau kita keluar negeri, keluar kota lah, minimal keluar kota dulu lah gitu. Syukur-syukur tuh kalau misalkan aku tiba-tiba jadi orang kaya, kita bisa umroh bareng sekeluarga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak tenang aja, insya Allah aku yakin Allah menerima semua amal ibadah bapak ya gitu kan, dari bapak umroh, dari bapak pernah berjuang untuk anak-anak bapak gitu sebagai peran ayah gitu. Aku nggak bisa nangis sumpah, aku nggak bisa nangis. Yang nggak perlu nangis juga sih sebenarnya. Aku cuma bisa mendoakan selesai sholat aku cuma bisa sedekah untuk bapak. Nanti kalau misalnya punya rezeki lebih, aku pengen banget apa ya, bisa kan bapak kan belum haji, jadi aku pengen badalin bapak haji gitu. Badal haji itu puluhan juta juga sih gitu. Semoga Allah berikan aku kesempatan untuk inilah gitu, sengaja untuk inilah aku diberikan kemampuan untuk bisa membadalkan haji bapak gitu. Nah, sama almarhum suami aku juga, amin robbal alamin gitu. Kurang lebih itu sih, sekian cerita aku mengenal almarhum bapak. Kayak masya Allah sih, aku gak nyangka sih dapet jalan hidup aku tuh takdirnya seperti ininya. Kayak bapak sakit, terus bahkan bapak tuh kayaknya sih bapak nggak tahu kalau suami aku sakitnya. Aku juga nggak tahu sih, karena seingat aku tuh bulan Oktober belum ada yang tahu. Tapi kalau nggak salah kakak aku sempat nanya, suami aku kan cerita, tadi mas ini nanya sakit apa, kok urusan kayak gitu, ada masalah apa sama aku. Dia bisa itu ada masalah sama aku. Kayak aku nggak seburuk itu juga kali sampai bikin anak orang jadi kurus kering kayak gitu. Ya kan, enggak sakit, ini enggak lagi ada masalah gitu. Apa lagi sakit gitu, lidahnya sakit gitu. Pak, aku pun juga gak nyangka aku sekuat itu. Aku nemenin suami aku sakit, belum ada drama-drama lainnya dengan keluarganya. Terus dimana bapak juga meninggal saat itu gitu. Dan disitu gak ada yang meluk aku, karena aku juga menyembunyikan masalah ini dari kalian, dari keluarga aku, dari bapak, dari mama gitu. Jadi benar-benar saat itu tuh kayak aku tuh gak bisa meluk siapapun gitu. Aku lembur-lemburan, aku capek lembur, aku capek kerja saat itu. Aku juga capek ngurusin suami aku, mikirin suami aku makan apa, karena udah gak bisa makan, yang keras-keras gitu, cuma bisa ya bubur yang lebih lembek gitu.
kayak bayam di blender gitu. Di sisi lain ada masalah juga sama kakak aku gitu, jadi kayak kita canggung segala macam gitu. Terus di sisi lain bapak juga ninggalin aku saat itu. Aku capek banget. Anakmu ini, anak bontatmu ini capek banget Pak. Kayak saat itu tuh benar-benar kayak gak ada yang meluk aku untuk ngurutin aku. Sampai saat ini tuh juga gak ada yang meluk aku di saat suami aku meninggal. Tapi bapak mau tahu nggak, habis suami aku meninggal juga masih ada masalah-masalah lainnya gitu dari pihak keluarga suami. Terus akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kerja. Aku pengen istirahat, aku pengen nyelamatin diri aku sendiri. Sampai saat ini dari bulan akhir Mei sampai Oktober ini aku belum kerja, aku belum ada penghasilan lagi. Aku sedang berjuang jadi content creator. Aku pengen ngejar mimpi aku di sini dari dalam rumah. Doain aku ya Pak, semoga aku bisa mewujudkan semuanya. Semoga Allah bantu langkah ini untuk aku bisa kerja dari dalam rumah sambil ngurusin Hafsa, sambil jualan, sambil bikin konten. Doain aku agar aku bisa sukses dari dalam rumah tanpa harus meninggalkan anak aku, karena aku kasihan Pak. Hafsa udah kehilangan kasih sayang dari ayah. Aku gak mau Hafsa kehilangan kasih sayang dari aku karena aku sibuk kerja di luar. Aku gak bisa mantau Hafsa. Ini doain aku ya Pak, biar aku kuat, biar aku sama Hafsa bisa laluin ini semuanya bareng-bareng. Aku cuma butuh dipeluk. Aku cuma butuh dipeluk. Aku kangen Bapak. Tolong datang ke mimpi aku. Anak bontatmu ini cuma butuh dipeluk, diperhatiin. Aku punya kakak juga gak ada perhatian sama aku Pak. Aku merasa sendiri di sini. Aku kangen. Aku kangen Bapak. Aku di sini ngerasa sendiri.